Kala Yesus dipanggil di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat memasuki Pekan Suci, hari di mana kita mengenangkan sengsara Tuhan, yang hari ini diawali dengan masuknya Yesus ke Yerusalem dengan penuh sorak-sorai. Umat melambaikan daun palma di tangan. Dalam Injil nanti kita dengar bahwa saking gembiranya mereka melepaskan baju dan membentangkan di jalan sambil mengelu-elukan Yesus dengan seruan Hosana Raja Daud. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, saya Romo Agus CSSR mengajak Bapak Ibu Saudari-saudara pada hari ini merenungkan Injil Markus bab 11 ayat 1 sampai 10. Ini biasanya adalah Injil yang dibacakan sebelum perarakan menuju ke gereja dengan daun palma di tangan. Memang hari ini Injilnya panjang karena mulai pada Minggu Palem dan Jumat Agung itu biasanya khusus dibacakan Pasio, kisah sengsara Tuhan. Itu panjang dengan dialog-dialog dan sebagainya. Karena itu saya memilih Injil sebelum perarakan Minggu Palem, sebelum pemberkatan, sebagai titik tolak untuk permenungan Minggu Palem kita hari ini. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ketika Yesus dan para muridnya telah mendekati Yerusalem, di dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di kampung itu, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini." Kedua murid itu pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan. Lalu mereka melepaskannya, dan beberapa orang yang ada di situ bertanya kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Kedua murid tadi membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang menghamparkan pakaian mereka di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat maha tinggi." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, sekali lagi selamat memasuki Pekan Suci dengan Minggu Palem. Memang kita masih ada dalam situasi pandemi COVID-19, tapi rayakanlah iman dengan penuh sukacita, dengan protokol kesehatan yang baik, yang jelas, yang ketat, supaya kita semua saling menjaga, saling memelihara hidup satu sama yang lain. Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan perayaan Minggu Palem hari ini bertolak dari Injil tadi. Karena Injil tadi menggambarkan Yesus yang masuk ke Yerusalem
yang kemudian dalam kisah sengsara itu akan disempurnakan. Dia masuk ke Yerusalem dengan tujuan itu, menyelesaikan karya keselamatannya. Segala sesuatu diawali dengan gembira, dengan sorak-sorai, tapi nanti segera setelah itu pada Jumat Agung kita akan mendengarkan teriakan bukan hosana, terpujilah, tetapi salibkan dia, salibkan dia. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa saya memilih Injil tadi? Karena saya ingin berkhotbah, ingin memberikan renungan tentang keledai dalam kaitannya dengan daun palem juga tentu saja. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Pada zaman dulu, kalau seorang raja masuk ke sebuah kota, dia mengendarai seekor kuda, itu berarti negara atau kerajaan dalam bahaya atau dalam situasi perang. Tetapi kalau raja memasuki sebuah kota dengan menunggang seekor keledai, maka itu artinya suasananya tenang, damai. Itu mengapa ketika Yesus masuk Yerusalem, dia betul adalah seorang raja, tapi bukan raja seperti yang dipikirkan oleh banyak orang Israel waktu itu. Dia adalah raja damai. Dia datang memasuki kota dengan menunggangi seekor keledai muda. Karena misi yang dia bawa adalah misi damai, bukan misi perang. Karena itulah saudari-saudara, baik bahwa kita hari ini merenungkan tentang keledai. Mengapa keledai? Itu tadi simbol perdamaian. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, menarik dalam Injil tadi bahwa dikatakan ketika Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi mengambil keledai di sana, kalau tuan keledai bertanya, "Mengapa kamu melakukan itu?" Katakanlah, Tuhan memerlukannya. Keledai itu diperlukan oleh Tuhan. Apa artinya untuk kita saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan? Tuhan memerlukannya. Tuhan memasuki kota Yerusalem mengendarai atau menunggangi seekor keledai. Tuhan memerlukannya. Betul saudara-saudari, ketika Yesus disambut di gerbang Yerusalem, seperti lagu yang sering kita nyanyikan pada Minggu Palem, yang tadi saya kutip sebagian refrennya. Yesus dielu-elukan, orang mengambil daun-daun hijau, dikatakan begitu, bahkan ada yang melepaskan pakaiannya, membentangkan di jalan untuk mengelu-elukan Yesus yang masuk Yerusalem. Tetapi jangan lupa, pujian, penghormatan, elu-eluhan itu ditujukan kepada Yesus, tetapi keledai juga menikmatinya. Keledai itu seringkali dianggap sebagai binatang terbodoh, binatang yang lamban, tetapi dipakai Tuhan untuk masuk menyelesaikan puncak karya keselamatannya. Tuhan dielu-elukan, tetapi juga keledai ikut menikmati itu. Apa artinya untuk kita saudari-saudara? Saya ingin mengajak kita dalam tanda kutip, sekali lagi dalam tanda kutip, untuk menyiapkan diri kita menjadi keledai-keledai tunggangan Tuhan untuk memenuhi, untuk menyempurnakan misi Tuhan di dunia. Tuhan memerlukan kita. Tuhan memerlukan Anda dan saya supaya misinya di dunia terpenuhi, menjadi nyata. Tapi itu hanya mungkin kalau kita, sekali lagi, menyediakan diri, memberi diri menjadi keledai
yang membawa Tuhan di tengah dunia, yang membawa Tuhan Sang Raja damai di tengah keluarga, yang membawa Tuhan Sang Raja damai di tempat kerja kita, yang membawa Tuhan Sang Raja damai di tengah masyarakat. Maukah kita, saudari-saudara? Keledai yang tidak dianggap itu, yang dianggap binatang bodoh, ikut menikmati elu-eluhan, sorak-sorai, pujian dari semua warga, semua orang yang mengarah Yesus. Ini pesannya dalam untuk kita, saudari-saudara. Ketika kita memberi diri kita menjadi keledai tunggangan Tuhan untuk menyelesaikan misi Tuhan di dunia, percayalah, Anda juga, kita semua ikut menikmati buah-buah kemuliaan. Kalau Tuhan dimuliakan, dipuji, disorak-sorai, demikianlah kita ketika memberi diri sebagai keledai juga akan ikut menikmati itu. Syaratnya cuma dua. Yang pertama memberi diri, yang kedua setia bersama dengan Tuhan menyelesaikan karyanya. Pertanyaannya, saudari-saudara, bersediakah kita menjadi keledai-keledai tunggangan yang Tuhan pakai untuk menyelesaikan karyanya di tengah dunia ini? Moga-moga, saudara-saudari, keledai sebagai simbol damai itu menjadi sebuah pesan luar biasa untuk kita, untuk menjadikan diri kita sebagai tunggangan Tuhan, sebagai kendaraan Tuhan, karena dalam diri kita ada kerendahan hati untuk membiarkan Tuhan bertahta, sehingga apa yang keluar dari hidup kita, diri kita, kesaksian hidup kita selalu memuliakan Tuhan. Ketika kita memberi diri dan setia berjalan bersama Tuhan, percayalah, kita pun akan pada akhirnya menikmati lambaian daun palem. Sebab daun palem itu adalah simbol kemuliaan. Daun palem itu adalah simbol kemenangan. Saudari-saudara, ketika Anda hari ini merayakan Minggu Palem sebagai tanda memasuki Pekan Suci, ingatlah, bukan hanya palemnya, ada keledai di situ, binatang bodoh dan lamban yang memberi diri untuk menjadi tunggangan Tuhan. Mari kita menyoroti, fokus kepada sang keledai untuk mengidentifikasi diri kita sebagai umat Tuhan yang mau memberi diri sebagai alat, sebagai sarana di tangan Tuhan untuk menyelesaikan karya Tuhan di tengah dunia. Hanya kalau kita memberi diri, sekali lagi, hanya kalau kita setia, kita juga boleh ikut ambil bagian dalam kemuliaan Tuhan. Selamat memasuki Pekan Suci sekali lagi. Moga-moga hari-hari ke depan menjadi hari penuh rahmat untuk kita, menjadi hari-hari yang istimewa, hari-hari yang sungguh menjadi kesempatan bagi kita untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan di dalam misteri sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Sekali lagi, jangan lupa memberi diri menjadi keledai tunggangan Tuhan dan ikut nikmatilah buah-buah kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena hari ini kami boleh merayakan iman kami, misteri putramu yang memasuki kota Yerusalem dengan sorak-sorai, dengan eluhan dari seluruh masyarakat menyambutnya. Mampukan kami untuk memberi diri bagaikan keledai, simbol perdamaian. Biarlah kami menjadi binatang tunggangan Tuhan, menjadi alat dan sarana yang membawa Tuhan ke puncak penyelesaian karya keselamatannya. Ya Tuhan yang penuh kasih, tiada hal yang paling membahagiakan
kecuali bila Engkau mengangkat kami di dalam kemuliaan ilahi-Mu. Semoga dengan pemberian diri kami menjadi keledai di tangan Tuhan dan setia mengantar Tuhan menyelesaikan karya penyelamatannya di dunia, kami pun pada akhirnya boleh menikmati kemuliaan ilahi-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Semoga kami mampu menjalani dan merayakan pekan suci dengan penuh sukacita meski masih dalam situasi pandemi ini. Engkau yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Perayaan pekan suci kita, segala rencana, karya, dan pelayanan kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.